Halo Sobat Pars, di video kali ini kita akan membahas mengenai beda saham PT RO di tahun 2025. Layak dikoleksi, PT Petrosi Tbk beroperasi sebagai kontraktor dengan pengalaman di bidang pertambangan, konstruksi rekayasa, dan jasa pelayanan logistik lepas pantai. Pada sektor pertambangan, emiten dengan kode saham PT RO ini bergerak di bidang kontrak pertambangan layanan kontraktor yang mencakup open pit contract mining service, hard rock mining, hingga civil dan infrastruktur construction. Pada segmen konstruksi rekayasa, perusahaan menawarkan berbagai jasa, diantaranya infrastruktur pertambangan, infrastruktur kelautan, desain teknik, proses pengolahan mineral, manajemen proyek hingga konstruksi dan fabrikasi. PT RO didirikan pada tahun 1972 berbasis di Jakarta, Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Indika Energy Tbk, serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di tahun 1990 di papan utama. Petrosi memiliki rekam jejak yang baik di bidang keselamatan kerja dan rekayasa, dengan didukung keahlian dari dalam maupun luar negeri. Pencapaian ini memposisikan PT RO untuk memanfaatkan rencana investasi di bidang infrastruktur di Indonesia dan pembangunan energi jangka menengah berbasis bahan bakar fosil. Berdasarkan data, per 24 Januari 2024, harga saham PT RO hari ini turun sebesar 4,35% ke level Rp5.500 per lembar saham di perdagangan Jumat 23 Januari 2024. Jika dilihat dari harga IPO pada 21 Mei 1990, PT RO sudah turun sangat dalam, hampir 50% dari Rp9.500. Kinerja keuangan. PT Petrosi Tbk mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 27,3% sepanjang Januari hingga September 2023 menjadi 417,78 juta US dollar atau setara 6,41 triliun rupiah dibandingkan periode sama tahun lalu 329,66 juta US dollar. Sementara itu, emiten tambang batubara milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, masih memproses transaksi akuisisi 34% saham Petrosi. Berdasarkan laporan keuangan Petrosi kuartal 3 2023 yang dipublikasikan pada 28 Desember 2023, pendapatan perseroan dikontribusi oleh bisnis penambangan 268,89 juta US dollar, penjualan batu bara 1,67 juta US dollar, konstruksi dan rekayasa 115,4 juta US dollar, jasa 30,91 juta US dollar, dan lain-lain 1,89 juta US dollar. Hampir semua pendapatan dari lini bisnis emiten berkode saham PT RO tersebut meningkat pada 9 bulan 2023, kecuali bisnis jasa yang sedikit turun menjadi 30 juta US dollar dari 36 juta US dollar. Kenaikan pendapatan tersebut diikuti peningkatan beban usaha langsung menjadi 363,69 juta US dollar dari 262,78 juta US dollar. Akibatnya laba kotor PT RO hingga akhir kuartal 3 tahun 2023 turun menjadi 55,9 juta US dollar dari 66,87 juta US dollar. Hal itu turut berdampak pada perolehan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang turun 65,63% menjadi 10,57 juta US dollar dari 30,77 juta US dollar. Sebelumnya, Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan Petrindo Jaya Kreasi, Michael, mengatakan bahwa perseroan melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada masih dalam tahap negosiasi dan telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli sehubungan dengan rencana pembelian sebanyak 342.925.700 saham PT RO atau 34% dari PT Caraka Reksa Optima, perusahaan Haji Romo Niti Yudo Wacho atau Haji Robert. Setelah transaksi diselesaikan, KJP akan menjadi pengendali baru PT RO, kemudian PT RO bakal menjadi salah satu anak usaha Cuan. Tujuan dari transaksi tersebut untuk menambah aset KJP dan Cuan secara tidak langsung, memperluas jaringan usaha, serta sebagai bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang Grup Petrindo untuk menjadi perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan yang terintegrasi. Prospek bisnis PT RO. Emiten tambang batubara terafiliasi Taipan Prajogo Pangestu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan melebarkan portofolio bisnisnya ke segmen kontraktor pertambangan dengan mengakuisisi sebagian saham PT RO. Akuisisi ini dilakukan Cuan melalui PT Kreasi Jasa Persada yang merupakan entitas anak langsung yang dikendalikan dan dimiliki sebesar 99,98% oleh Cuan. Pada Selasa 7 November
Cuan mengumumkan negosiasi pengambil alihan saham PT Petrosi berdasarkan perjanjian pembelian saham bersyarat tanggal 7 November. Adapun jumlah saham PT RO yang rencananya akan dibeli dan diambil alih oleh Kreasi Jasa Persada berdasarkan perjanjian pembelian saham bersyarat adalah sebanyak 342,92 saham atau mewakili 34% dari keseluruhan modal setor dan ditempatkan PT RO. Setelah transaksi diselesaikan, Kreasi Jasa Persada akan menjadi pengendali baru dari PT RO. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Daniel Wijaja menilai akuisisi ini akan menguntungkan PT RO, terutama karena adanya potensi proyek baru dari Cuan dan ekosistem grup Barito. Dilansir dari konten, manajemen Cuan tidak merinci lebih lanjut harga pelaksanaan akuisisi ini, namun berdasarkan harga penutupan PT RO pada 7 November 2023 di Rp4.240. Estimasi nilai transaksi tersebut mencapai 1,5 triliun rupiah. PT RO tengah mengerjakan 8 proyek Engineering Procurement Construction atau APC yang sebagian besar berasal dari PT Freeport Indonesia dengan total nilai kontrak sebesar 518 juta US dollar. Hingga akhir Oktober 2023, PT RO telah mengantongi omset sebesar 219 juta US dollar atau 42,3% dari total nilai kontrak, dan masih tersisa sekitar 299 juta US dollar yang akan dibukukan hingga akhir tahun 2026. Lalu, seperti apa prospek PT RO di kedepannya? Meskipun ada penurunan harga jual rata-rata, seiring kembali normalnya harga batubara pasca lonjakan 2022, PT RO berhasil membukukan angka overburden removal yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, yaitu mencapai 109,4 juta BCM pada akhir Oktober 2023 atau naik 7,4%. Adapun stripping ratio yang lebih tinggi sebesar 7,8 kali dapat membantu mengimbangi penurunan ASP. Nah, itu dia Sobat Pas pembahasan mengenai bedah saham PT RO di tahun 2025. Jika Sobat Pas ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Well done, investasi amal bersama Partner Sekuritas Pontianak.